Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Welcome back to Duo Medi Channel. bersama aku Putri Hapci Amran. Dengan aku Kalisa Sabila. Dan kali ini kita bakalan bahas video mengenai 8 spesialis dokter gigi. Nah, dokter gigi merupakan dokter yang mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan gigi dan mulut. Seorang dokter gigi akan melakukan diagnosis, pengobatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan gigi serta mulut. Mungkin sampai sejauh ini masih banyak orang yang hanya mengenal istilah dokter gigi umum menjadi profesi yang bisa mengatasi semua masalah mulut dan gigi. Dalam kata lain, dokter gigi itu udah spesialis dari dokter umum. Padahal, beberapa tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi yang sudah menyelesaikan pendidikan spesialis saja. Jadi, intinya dokter gigi itu mempunyai spesialis lagi, yang mana spesialisnya itu sebanyak 8 buah. Wow, cukup banyak bukan? Jadi beragam juga ya Put ya, spesialis untuk kedokteran gigi. Tadi pasti awalnya kita ngerasa, wah spesialis ini cuma ada di kedokteran aja nih. Mungkin kalau dokter gigi, tok dia dokter gigi. Paling yang kalau enggak yang kita pikirkan paling ortodonti yang untuk merawatnya seperti behel seperti itu bukan Bot? Ya, tapi ternyata banyak banget ya spesialis dari dokter gigi ini. Langsung aja ya kalau kita bahas nih, apa aja spesialisnya. Let's go. Oke. Yang pertama adalah spesialis bedah mulut atau singkatannya adalah SPBM. Nah, bidang spesialis bedah mulut ini dia akan menangani perawatan implan gigi, kelainan di rongga mulut seperti gigi bungsu yang tumbuh terpendam atau miring, lalu misalnya kelainan celah bibir seperti bibir sumbing, dan juga masalah celah langit-langit, terus juga bisa menangani kista dan tumor di rongga mulut maupun rahang, dan juga melakukan perbaikan tulang rahang sampai prosedur estetika. Nah, jadi pendidikan dokter gigi spesialis yang SPBM ini dia lebih melakukan tindakan bedah terhadap misalnya teman-teman lihat ada yang bibir sumbing segala macamnya. Nah, itu tuh ditanganin oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Dan untuk pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut ini biasanya itu ditempuh selama 10 semester. Jadi bedah mulut ini case-case-nya ini misalnya ada penyimpangan pada rahangnya, untuk gigi seperti yang terpendam itu seperti namanya kalau di kita itu impaksi ya Put ya, impaksi dari si gigi bungsu. Nah, kita masuk nih Put ke spesialis yang kedua, yaitu spesialis kedokteran gigi anak. Ini aku suka banget nih Put sama spesialis aku ini. ingat kamu, ini cita-cita kamu dulu nggak sih? Nah, kalau cita-citaku dulu tuh menjadi dokter anak. Dan ternyata pas aku gali lagi di kedokteran gigi, ternyata juga ada kedokteran gigi anak. Masya Allah. Jadi juga ya Kak ya? Iya, ternyata ada bidang-bidangnya juga Putri ini, kedokteran gigi anak. Nah, jadi anak ini disebutnya pedodontis nih Put, ya kan? Nah, dia ini merawat dan mengatasi penyakit gigi, gusi, dan mulut pada anak-anak mulai dari usia 1 tahun hingga dia menjelang remaja. Nah, spesialis kedokteran gigi anak ini akan mempunyai keterampilan khusus menangani kasus dan penyakit seputar gigi dan mulut pada anak. Pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak ini ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang spesialis kedokteran gigi anak ini adalah menangani seluruh masalah kesehatan gigi anak, membantu mereka menghindari masalah kesehatan gigi di masa yang akan datang dengan pendekatan sesuai dengan psikologis anak, sehingga anak tidak akan mengalami trauma untuk pergi ke dokter gigi. Karena ternyata untuk kedokteran gigi anak sendiri, anak-anak ini kan memiliki psikologis yang berbeda nih Put, dengan dibandingkan yang sudah remaja. Pendekatan psikologis ke anak itu berbeda ya dengan pendekatan psikologis ke orang dewasa. Benar sekali Putri, makanya dia ada sub tersendiri, jadi ada spesialisnya tersendiri untuk mempelajari bagaimana sih sikap si anak, bagaimana sih pendekatannya agar proses dari pemulihan kesehatan gigi anak ini bisa menjadi lebih baik, dan untuk masa depannya biar giginya menjadi lebih baik lagi untuk menanamkan zero karies. Betul tidak Putri? Iya. Jadi ada program Zero Karies 2030 ya Kak. Maksudnya adalah Indonesia pada tahun 2030 bebas dari karies. Dan itu harus mulai dari
generasi-generasi yang terkecil dulu nih. Spesialis yang ketiga yaitu spesialis konservasi gigi atau SPKG. Nah, tindakan yang akan dilakukan itu adalah memberikan pencegahan terhadap gigi berlubang, menambal gigi berdasarkan keperluan, lalu seperti membuatkan veneer, mahkota gigi, onlay, inlay, lalu merawat gigi berlubang, merawat dan membedah akar gigi, karang gigi, memutihkan gigi, pokoknya banyak lah ya kalau yang konservasi gigi ini. Pokoknya bagaimana mengkonservasikan gigi gitu. Dan pendidikan untuk dokter gigi spesialis konservasi ini itu ditempuh biasanya selama 5 semester. Nah, betul banget, Put. Jadi kalau misalnya untuk masalah estetik nih, kayak veneer, bleaching, nah itu tuh spesialisnya konservasi gigi ini. Nah, setelah itu, dari tadi 3 spesialis tadi, kita berlanjut ke spesialis yang keempat. Nah, spesialis yang keempat ini yaitu spesialis penyakit mulut atau dikenal dengan SPPM. Nah, spesialis ini memang berkutat pada penyakit di rongga mulut kita, seperti jamur yang disebut di kedokteran, yaitu kandidiasis, seperti infeksi gigi, dari bakteri, dan mulut, gangguan kelenjar ludah, oral lichen planus, kanker mulut, dan kanker lidah. Jadi itu memang dicek atau diperiksa oleh spesialis ini, spesialis penyakit mulut. Dokter spesialis mulut akan memberikan obat-obatan tanpa adanya prosedur bedah, beda dengan yang tadi, yang bedah mulut. Nah, pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut ini ditempuh selama 5 semester, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang SPPM ini adalah perawatan kesehatan mulut pada pasien kompromis medik, dan diagnosis serta pengelolaan non-bedah pada kelainan atau penyakit yang mengenai regio yang dalam rongga mulut dan sekitarnya. Nah, perawatan luka seperti sariawan yang nggak kunjung sembuh dan tonjolan pada jaringan lunak mulut yang disebabkan dari berbagai penyakit di tubuh kita atau dikenal dengan penyakit sistemik juga salah satu contoh dari keahlian si spesialis penyakit mulut ini. Betul tidak, Putri? Jadi kalau misalnya ada sariawan, dia tetap menetap lama, itu juga harus hati-hati. Kita harus cek dan periksa apakah ini memang sariawan ataukah ini penyakit lain. Ya, jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seperti yang tadi itu akan ditangani oleh spesialis penyakit mulut atau SPPM, ya, Kal. Sekarang kita masuk ke spesialis yang kelima, yaitu spesialis ortodonti atau SP Orto. Ini mungkin yang paling familiar ya, atau biasa dipanggil dengan spesialis bracket. Nah, kalau untuk spesialis ortodonti ini, itu akan melakukan keahlian untuk mendiagnosis, mencegah, dan juga mengobati maloklusi. Maloklusi ini maksudnya kelainan dari oklusi gigi kita gitu ya. Dan atau kalau teman-teman nggak tahu nih, maloklusi ini juga disebut sebagai gigi yang tidak sejajar, atau bisa terjadi karena gigi itu tumbuh berdesak-desakan, atau jumlah gigi yang lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya atau jumlah yang sewajarnya, atau adanya gigi yang tanggal dan lain sebagainya. Nah, jadi dokter gigi spesialis orto ini akan bertanggung jawab untuk meluruskan atau merapikan gigi menggunakan kawat atau bracket ya, nah maupun menggunakan peralatan retainer korektif lainnya. Kan juga banyak kan ya, kalau kemarin kita bahas tentang alat-alat yang untuk merapikan gigi selain bracket, ada banyak lagi. Nah, itu spesialis ortodonti yang melakukannya. Nah, jadi bagaimana spesialis ini tuh gunanya untuk membantu kita untuk menunjang penampilan yang tujuannya untuk pemerataan gigi, yang dimaksudkan untuk memperbaiki fungsi gigi sehingga fungsi mengunyah, fungsi berbicara, dan fungsi normal dari gigi itu dapat terkembalikan gitu. Jadi agar fungsinya ini kembali baik lagi yang tadinya mengalami penyimpangan gitu ya, Pak? Ya, jadi ingat ya, pengembalian fungsi. Dan selanjutnya, untuk pendidikannya, dokter gigi spesialis ortodontia ini biasanya ditempuh selama 5 semester. Yang keenam, yaitu spesialis periodontia, atau dikenal dengan SP Perio ya, Put. Nah, spesialis ini mempunyai keahlian untuk mendiagnosis, mengobati, dan memberikan pencegahan terhadap penyakit jaringan gusi dan struktur di tubuh gigi. Jadi, pendukung gigi ini juga ada struktur-strukturnya ya, Put. Baik gigi alami ataupun ini gigi buatan.
spesialis ini juga bertanggung jawab untuk mengatasi penyakit mulut seperti gingivitis atau dikenal dengan radang gusi, seperti yang sudah dijelaskan pada video kita yang kemarin ya, Put. Serta penyakit periodontitis atau penyakit gusi dan tulang rahang dengan diagnosis komplikasi berat. Jadi periodontitis ini memang sudah lebih berat kategorinya dibandingkan dengan radang gusi gingivitis. Nah, pendidikan dokter gigi spesialis periodontia ini ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang SP Perio ini adalah perawatan jaringan pendukung gigi, seperti perawatan gusi berdarah, gusi meradang, penurunan gusi, dan gusi yang goyang ya Put ya, dan menghilangkan karang gigi, bedah periodontal, dan sebagainya. Ini spesialis ini juga keren banget nih Put. Dokter kita kayak selalu menjelaskan dengan sangat, wow, kita juga sangat tertarik dengan spesialis ini ya Put ya, selalu yang kita omongin ya, SP Perio ini. Iya, benar Kak. Oke, sekarang kita masuk ke spesialis yang ketujuh ya, yaitu spesialis prostodontia atau SP Pros. Nah, jadi kalau spesialis prostodontia ini, dia biasanya akan berkutat di masalah perbaikan gigi dan pergantian gigi yang hilang. Seperti misalnya nih, untuk penggunaan gigi palsu, untuk yang udah orang-orang lansia itu kan biasanya menggunakan gigi palsu, nah itu biasanya dikerjakan oleh SP Prosto. Dan juga seperti pemakaian mahkota gigi, dan itu juga oleh Prosto bisa juga. Dan spesialis prostodonti ini juga bisa menggantikan gigi menggunakan impan gigi. Untuk pendidikannya, pendidikan dokter spesialis prostodontia ini ditempuh biasanya selama 5 semester. Dan keahlian-keahliannya itu seperti pembuatan restorasi gigi asli dan penggantian gigi yang hilang beserta jaringan lunak rongga mulut dan maksilofakialnya dengan bahan pengganti buatan seperti dengan bahan resin dan segala macamnya. Yang ke-8 yaitu spesialis radiologi kedokteran gigi atau dikenal dengan SPRKG. Nah, spesialis ini mempunyai keahlian dalam interpretasi, yaitu untuk melihat jenis pencitraan dari gigi dan mulut. Alat-alatnya ini ada namanya CT scan, ronsen gigi, ada juga namanya MRI. Dia ini untuk melihat dan sebagai penunjang dari diagnosis dalam mulut kita. Nah, pendidikan dari dokter gigi spesialis radiologi ini ditempuh selama 5 semester, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang SPRKG ini yaitu dia menganalisa dan menginterpretasikan gambaran dari radiologi gigi. Jadi seperti apa sih, misalnya untuk penyakit mulut, dia ternyata nih seperti apa, dan kedalamannya udah sampai mana, rusaknya udah sampai mana. Jadi kita bisa mengetahui dari alat radiologi ini. Seperti itu. Ya. Jadi melihat hasil ronsen foto terhadap gigi seseorang ya Kak. Jadi dokter spesialis inilah yang bakal menjelaskan hasil dari ronsen foto seorang pasien. Jadi ya yang berkaitan dengan ronsen foto lah. Nah jadi itu dia ya Kak, 8 spesialis dokter gigi yang ada sekarang. Nah jadi mulai sekarang, bagi teman-teman yang mungkin ada masih bingung tentang ini, sekarang nggak perlu lagi nih bingung jika ada membaca tambahan gelar dokter gigi spesialis di belakang nama dokter gigi. Jadi kan biasanya kan di pelang-pelang fakta dokter gigi ada tuh, misalnya dokter gigi Kalisa SPKG. Nah, berarti SPKG spesialis konservasi gigi. Konservasi gigi. Nah, dan juga teman-teman nggak perlu resah lagi jika harus menghadapi berbagai masalah gigi dan mulut yang spesifik. Karena teman-teman dapat pergi ke tempat dokter gigi spesialis yang sesuai dengan penyakit teman-teman. Dan teman-teman insya Allah bisa bakalan sehat dan tersenyum dengan lebar kembali. Tersenyum dengan indah. Jadi kita juga bisa tahu ya Putri ya, dari yang spesialis ini kita harus kemana sih kalau misalnya kita sakit ini gitu ya Put ya? Iya benar. Kalau misalnya mau untuk estetika, kita bisa pergi ke konservasi. Kalau misalnya untuk ingin merapikan dari bentuk struktur, bisa pergi ke ortodonti. Dan lain, untuk penyakit ada banyak lagi ya Put ya? Yap, benar Kak. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!